banyak, lebih banyak yang Tuhan lakukan daripada apa yang kita minta tanpa kita sadari. Itu semua sudah nyata. Apa yang sudah disampaikan selama ini itu sudah dinyatakan. Banyak sudah bukti yang kita nampak. Apalagi yang baru-baru ini di gereja Mindring, kita sendiri boleh rasa pengurapan itu nyata. Maksudnya di mana-mana saya kita berada, kalau kita betul-betul percaya, pengurapan itu senantiasa mengikuti kita. Kalau kita jaga, tidak semestinya di sini. Itulah pentingnya harus menjaga setiap urapan yang sudah kamu dapat, yang sudah kamu terima. Tiada alasan untuk kita meninggi-ninggikan diri. Nah, sesuai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, tajuk untuk khotbah pada malam ini ialah pentingnya urapan dan merendahkan diri. Mari kita terus buka di Lukas pasal 18 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jemaat Tuhan, di dalam pasal 18 ini saya percaya sudah kita tahu ceritanya, pasal perumpamaan tentang Farisi dengan pemungut cukai, yaitu semasa memberikan uang persembahan. Dalam keadaan ini orang Farisi sangat bangga, sangat meninggikan diri, sangat sombong semasa memberikan uang persembahan. Manakala pemungut cukai ini, kita coba baca di ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dalam ayat 13 jelas kita dapat baca, pemungut cukai ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab baginya, dia tahu dirinya itu berdosa. Jadi tiada apa-apa lagi yang dapat dia persembahkan selain dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Manakala orang Farisi ini membanggakan diri. Selalunya kejadian seperti ini seringkali berlaku di dunia sekarang. Mereka yang ada berkelebihan seringkali membanggakan diri, meninggikan diri apabila memberikan sesuatu, apabila menolong sesuatu ataupun memberikan pertolongannya kepada gereja. Seringkali ini berlaku di mana-mana di dalam dunia. Tetapi itu tidak dilihat Tuhan. Sebab ayat 14 jelas mengatakan, mereka yang meninggikan diri
Maksudnya yang meninggikan diri ini tidak diterima. Tidak diterima di hadapan Tuhan. Meninggikan diri adalah bukan buah-buah rohani. Bukan buah-buah rohani. Sebab itulah tidak diterima di hadapan Tuhan. Seringkali pada zaman kisah para rasul maupun gambar-gambar yang kita nampak yang dilekatkan, bersamaan di antara mereka ialah suka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apabila seseorang lebih banyak merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka lebih lagi Tuhan akan memakai seseorang itu. Sebab Tuhan senang orang yang merendahkan diri. Apa saja yang Tuhan mau daripada seseorang itu, kalau dia merendahkan diri, dia nampak dia boleh tahu dia mampu memikul. Demikian juga pengurapan yang kita terima. Tuhan tahu batas setiap orang yang menerima pengurapan, sampai mana tahap kemampuan yang dia mampu mengangkat. Sebelum saya sudah pernah katakan sebelum ini, setiap pengurapan yang kamu pikul lebih besar, lebih kuat pengurapan yang kamu dapat, lebih besar dan lebih berat beban dan cabaran yang akan kamu hadapi di masa akan datang. Setiap pengurapan yang kita terima diikuti dengan cabaran dan tanggung jawab yang besar. Sebab itu kita harus tembus, jaga pengurapan itu. Kepada siapa-siapa yang ada bagi yang di gereja Mindring, kamu boleh rasa tuh pembawaan pengurapan. Tuhan tidak mau namanya dipermalukan. Sebab itulah dia mengenal anak-anaknya yang berseru dengan sepenuh hati, dengan seikhlas hati. Dia mengenal jemaat Tuhan. Alkitab sendiri mengatakan dia mengenal domba-dombanya. Sebab itulah Tuhan menuntut pertobatanmu. Dia menuntut pertobatanmu yang sungguh-sungguh. Murah satu, buka saya begitu, terus saya rasa macam ada apa. Selepas terbuka alam, ada juga malaikat turun tuh. Ada malaikat turun masa itu di atas pentas, di sudut-sudut. Lepas terbuka alam, itulah Tuhan, hadirat Tuhan masa itu. Dia terus cepat, dia turun ini, terus merebak pergi jemaat di bawah. Dari pentas yang paling depan adalah terasa. Bayang, tidak heran gak betapa dahsyatnya tuh pengurapan tuh, hadirat Tuhan pada masa itu. Padahal bukan gereja kita, bukan tempat kita. Kita cuma dijemput saja. Tapi Tuhan turut bekerja. Dia mengenal. Dia dengar suara kita. Oh, ini anak-anakku dia jawab. Terus Tuhan berhadirat. Alam terbuka. Malaikat pun turun, dia kirim. Membuat bersyukur sama Tuhan. Senantiasalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Senantiasa, tiada alasan kita untuk membangga-banggakan diri. Itulah puncanya seseorang jatuh apabila meninggikan diri. Harus ingat jemaat Tuhan, pengurapan kuasa itu bukan dari kita. Itu datang dari Tuhan. Kita hanyalah alat.
Dia hanya meminjam tubuh kita. Seterusnya kita buka di 1 Yohanes pasal 2. Kita baca ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Jelas, sangat jelas. Ayat 27 jelas mengatakan kenapa? Pengurapan itu yang mengajar kita. Kita tidak perlu guru. Kalau pengurapan itu aktif di dalam pribadi kamu, pengurapan itu sendiri yang mengajar. Ayat 27 mengatakan karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Jelas jemaat Tuhan. Sebab itulah senior pastor seringkali memperingatkan kita dari dulu sampai sekarang. Urapan itu penting, urapan itu penting. Inilah kamu baca ayat 27. Kenapa penting? Tidak perlu kita diajar. Roh Kudus itu sendiri yang mengajar kita. Tidak perlu cari contoh jauh-jauh lah, macam Pak Mary Pradik. Tapi pun tidak sampai mengajar, tidak guru yang mengajar menyanyi. Tapi pengurapan itu yang mengajar kami. Tidak guru menyanyi yang mengajar, tapi urapan itu kuasa dari Tuhan yang mengajar, yang membolehkan kami melakukan segala sesuatu berdasarkan kuasa Tuhan Yesus. Dan untuk mengekalkan pengurapan, di akhir ayat itu sendiri mengatakan, hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Maksudnya tetap tinggal di dalam dia, tetap setia melaksanakan firman Tuhan. Apa yang kamu dengar itu yang kamu laksanakan. Kalau kamu menjaga urapan dalam pribadi kamu. Sebab apa dia katakan? Pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Lihat, segala sesuatu. Sebab itulah dia mengatakan, Alkitab mengatakan saya tidak perlu kamu diajar orang lain. Sebab pengurapan itu sendiri yang mengajar kamu segala sesuatu. Bukan satu saja, segala dia cakap. Maksudnya merangkumi semua. Belajar rebana, menari rebana, belajar musik, belajar menyanyi. Pengurapan sendiri yang akan mengajar kamu, memberikan kamu inspirasi. Oke, sedikit kesaksian dari saya tentang, saya teringat sebelum saya mulai menjadi worship leader. Ini lama sudah, masa kami di Middle Park lagi, sama-sama dengan Pastor Jasmine, dia tahu ya itu. Middle Park kerja lama kami sana. Saya rasa permulaan lagu rohani pertama yang saya mulai
nyanyikan, saya belajar sendiri. Itu adalah lagu dari Pastor Sidney Mohede. Seperti itu pastor sudah sekarang. Dulu dia Sidney Mohede ya, tapi lepas dia masuk gereja JPCC, sekarang dia menjadi pastor. Datang dari lagu dia, salah satu lagu dia sebelum dia menjadi pastor. Tajuk lagunya adalah Tinggikan Dirimu. Itu lagu pertama yang saya mula belajar menyanyi sendiri, tiada yang ajar. Tinggikan itu. Dan pada masa itulah saya rasa macam ada di dalam hati saya yang suka menyembah Tuhan. Ini lama saya dorang Pastor Jason sendiri pun mungkin tidak tahu, masa itu saya masih kecil juga, mungkin masih sekolah rendah, sekolah menengah lah, lupa sudah. Tapi memang ini lagu pertama, Tinggikan Dirimu. Tiada yang ajar. Pada masa itu saya ulang-ulang bernyanyi lagu itu, saya ulang-ulang nyanyi. Tiada yang ajar. Sampailah ke tahap ini. Siapa yang mengajar? Pengurapan dari Roh Kudus. Itu yang mengajar. Itu aliran dari ibu bapak. Aliran. Itulah pentingnya ibu bapak harus bertobat. Jangan kamu anggap remeh. Seringkali sini pastor mengatakan dari ibu bapaan. Nah, buktinya itu masa itu tiada orang pengajar, tapi itu adalah pengurapan, aliran dari ibu bapak yang tidak jemu-jemu berdoa. Walaupun penat bekerja, tetap juga baca Alkitab, tetap juga ada masa berdoa. Masa itu sini pastor kita yang masih bekerja tuh di RHB Bank. Nah, begitulah cara saya belajar menyanyi. Tidak orang ajar. Dan saya percaya setiap kamu pemimpin pujian backup singer, kamu boleh sampai di mana tahap kami sampai kalau kamu betul-betul dari hati mau menyembah. Konsisten. Jangan hari ini bersemangat, besok turun lagi, paling bawahnya turun. Kalau kamu turun, maksudnya kamu terpaksa mulai dari balik, dari awal. Itulah sampai mana-mana suara kamu tidak tembus. Apa mau terpaksa mulai dari awal, dari bawah. Kalau kamu turun, itulah harusnya kamu konsisten. Maksud konsisten tuh, jangan turun tapi tetapkan. Jangan turun tapi tetapkan dalam satu tahap. Yang penting kamu jangan turun. Tetapkan satu tahap supaya kamu bertahan di kedudukan itu. Dan dalam masa kamu di kedudukan itu, kamu harus sentiasa mencari Tuhan, mencari lebih dalam, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Dan kamu tetap di sana-sana saja. Ini saya mengajar kamu nih supaya kamu cepat-cepat bertumbuh. Kalau saya sudah bagi tips, kamu masih lagi tidak, itu urusan kamu. Jangan heranlah kalau kamu masih tidak paham apa yang sedang berlaku dalam gereja. So, kamu sendiri sudah nampak tahap kita sekarang ini, tahap yang lain. Kita boleh membawa urapan itu pergi luar. Kamu tidak perasan kan? Sebelum ini tidak gitu kan? Kamu tidak perasan tuh jauh perbezaannya.
sebab Tuhan menyertai. Kamu harus kejar itu jemaat Tuhan. Bangun dari tidur rohanimu. Sentiasa konsisten. Jangan sekejap-sekejap lemah semangat. Yang saya perhatikan, kamu tidak pertahanan. Kamu tidak pertahanan dalam hatimu. Kamu cepat diumpamakan. Sebab itulah kamu cepat turun. Kamu cepat down. Sedikit saja masalah macam teruslah kamu tekanan. Sebab kamu tidak meletakkan pengharapan kamu kepada Tuhan Yesus. Itu masalahnya. Iman kamu tidak diletakkan kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus, Alkitab mengatakan, adalah sau bagi kita yang tidak tergoyangkan, dia teguh. Kamu tuh sau tuh, kalau ada setiap perahu atau kapal-kapal yang besar dia ada tuh sau. Dia kalau mulai setiap kapal itu mau berhenti, mereka harus turunkan sau tersebut. Seperti itulah Tuhan Yesus. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Jangan cepat diombang-ambingkan. Kuatkan pertahanan kamu, jemaat Tuhan. Saya tidak tahu lah, tapi kalau saya secara pribadi macam tidak cepat tembus kalau saya. Tidak tahu kenapa, mungkin dari ibu, mungkin itulah dari ibu bapak mungkin. Sebab itu penting jemaat Tuhan, pertahanan kamu tuh, shield kamu tuh harus aktif. Supaya setiap kali kamu diganggu, kamu di depan tuh lah, dia bukan terus tembus, tidak terus hancur punya persiapan kamu. Itulah pentingnya baju perang kamu tuh. Kamu perlu kejar, kasih lengkapkan semua. Baju perisai, tali pinggang, kasut, topeng keselamatan. Lengkapkan itu perlu perisai kamu untuk akan datang. Sebab kita belum mencapai lagi tahap itu. Ingat, akan datang cabaran yang besar, kesusahan yang besar. Oke, sebagai ayat akhir kita buka Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat, kita mulai membaca ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita diperingatkan, jangan bunuh otak. Ayat 5 itu maksudnya. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertian itu adalah pemikiranmu, otak pikiran kamu. Bercakap pasal pengertian. Salah satu khotbah yang dibawakan di Mandarin tentang logik juga. Logika. Kan? Apa kita dapat? Di mana ada 2-3 orang. Sekarang itu orang kedua sudah. Maksudnya apa yang saya sampaikan itu bukan dari saya. Masih lagi kamu tidak percaya? Buang tuh logik
pengertian logik dalam pemikiran kamu. Tiada perkataan logik dalam pelayanan Tuhan. Semua pelayanan Tuhan adalah tidak logik, di luar pemikiran manusia. Set itu dalam pemikiran hati kamu. Jangan lupa, tiada logik. Tapi perkataan logik itu dilupakan, delete dalam pemikiran kamu. Pelayanan kita bukan tentang logik. Membayangkan saja apa yang sedang berlaku dalam pelayanan kita bukan logik, tidak dapat ditafsirkan melalui perkataan. Sebab itu semua dalam alam roh. Semua dalam alam roh. Saya teringat tentang ada satu kesaksian. Ini seorang pastor lah. Dia diuji oleh orang saintis, disuruh berbahasa roh. Tapi apabila dia berbahasa roh, orang scan dia punya otak. Otak dia tidak berfungsi. Maksudnya tidak berfungsi macam tidak tindak balas. Dia tidak berfikir. Dia tidak berfikir. Orang dia nampak tuh sel-sel otak dia tidak berfikir, tapi mulut dia sedang berbicara berbahasa roh. Nah, itu kan tidak logik. Tidak logik. Kamu mesti tidak percaya. Dorong scan, ahli saintis nih sudah betul-betul dia suruh tuh pastor berbahasa roh. Tapi dong heran, dia punya sel-sel otak tidak bergerak, tenang saja. Itu salah satu yang berheran. Kedua, dia punya bahasa tuh tidak dalam kamus bahasa. Dia tersenarai dalam bahasa kamus. Dia tahu bahasa apa? Itu kan bahasa surgawi. Mana ada tersenarai? Nah, itu pun sudah dicakap tidak logik. Membayangkan tuh ahli saintis sudah nih, bukan satu orang tuh, pakai baju putih lagi masa tuh, dia punya baju long skin, otak tuh pastor. Tapi mulut dia bercakap bahasa roh, tapi sel otak dia tidak bergerak. Begitu pula tuh. Itulah itu, tentang itulah yang mereka tidak paham. Kenapa dia boleh ucapkan bahasa yang lain itu, tapi otak, sel-sel otak dia tidak bertindak balas. Sebab ahli saintis itu katakan, setiap perkataan yang kita belajar, macam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Cina, memang kita sel-sel otak akan bergerak, ada tindak balas. Dorong beritahu, sebab kita sedang berpikir apa bahasa yang kita perlu guna selepas ini, apa yang kita perlu guna. Tapi orang yang berbahasa roh ini, pasti ini tidak tindak balas. Kamu pikirlah, saintis tidak dapat memberikan jawaban tentang ini sampai sekarang. Macam belum lagi pernah saya dengar ada jawaban tentang ini. Itu lama sudah tuh, saya sekolah menengah lagi tuh. Kan itu tidak logik. Itu sudah termasuk tidak logik, bukan lagi logik. Makanya pelayanan kita sekarang memang tidak logik. Kalau orang baru masuk nih, memang macam-macam lah tuh yang dicakapkan. Saya tidak paham. Terlalu jauh sudah jemaat Tuhan perjalanan kita ke alam roh sudah, bukan lagi alam fisikal manusiawi, tapi ke alam rohania. Makanya pelayanan kita sekarang memang tidak logik. Kalau orang baru masuk nih, memang macam-macam lah tuh yang dicakapkan. Saya tidak paham. Terlalu jauh sudah jemaat Tuhan perjalanan kita ke alam roh sudah, bukan lagi alam fisikal manusiawi, tapi ke
ya.